Cek, cek. Tes. Cek. Belum dimasukkan di setting. Cek. Udah gue setting. Tes. Tes 1 2. Nah, oke. Cek, cek. Cek 1 2 3. Cek. Tes. Cek 1 2. Suara oke nggak? Oke. Ini blur nih. Pakai penyala aja. Cek, cek, cek. Tes. Suaranya jelas? Oke, kita tes dulu apakah suaranya sudah jelas. Tolong dibantu komentar ya, buat teman-teman semua. Apakah suara kami sudah jelas? Kita cek lagi, sudah ada komentar masuk belum? Bandung Wis, Bandung sudah hadir. Oke. Mana lagi yang sudah hadir? Boleh langsung komentar di bawah yang sudah hadir. Jelas, sip, sip. Kebumen, Surabaya. Oke, mana lagi yang sudah hadir? Biar kita cepat mulai materinya. Samarinda. Purwokerto, Samarinda. Oke, sip. Singkawang. Wow, Singkawang. Oke. Suaranya sudah jelas ya? Suara kami berdua sudah jelas. Kalau sudah kita akan langsung mulai. Jam 8, 1 menit lagi, kita tunggu 1 menit lagi. Cirebon, Purwokerto. Oke. Tanah Bumbu. Wah, sudah banyak nih yang hadir hari ini untuk webinar. Kepulauan Riau, Palembang, Citayam, Bandung, Banjarbaru. Oke. Seperti biasa sebelum kita mulai webinar, pastikan Bapak teman-teman semua mempersiapkan alat bantunya, alat perangnya, mulai dari catatan, laptopnya. Kalau mau langsung praktek juga bisa, karena malam ini kita akan praktek berikan di Facebook Ads lagi. Malam ini kita akan membahas tentang video views dan juga akan sedikit membahas bagaimana caranya melakukan split testing yang efektif dan tepat. Oke? Sekali lagi saya tanya, wih Solo, Gresik, wih Nganjuk, kan dari Nganjuk, Nganjuk. Paeko, Nganjuk. Kutai Kartanegara, wah calon ibu kota baru. Tebet, Papua, wah Ciamis, Papua udah jam 10 sekarang. Oke, sambil menunggu yang lain, dipersiapkan alat-alat perang ya, mulai dari catatan, laptop, yang mau langsung praktek bisa, karena kita akan fokus ke teknis malam ini. Balikpapan, Pontianak, Klaten, oke sip. Makin banyak yang sudah hadir. Oke. Banjarbaru, Purwokerto, wih, Anyer, sip sip sip. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai, kita awali dengan berdoa. Semoga webinar malam ini berjalan dengan lancar. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan bisa kita praktekkan dengan semaksimal mungkin. Bapak teman-teman semua selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga diberikan keberkahan. Dan selalu diberikan kesehatan di kondisi yang seperti ini. Semoga selalu dijauhkan dari mara bahaya dan juga selalu diberikan kesehatan dimanapun Bapak teman-teman berada. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan kami. Jadi malam ini saya tidak akan sendirian. Saya ditemani oleh Mas Rohman. Dia perkenalkan ini Mas Rohman. Salah satu tim dari Abdi Pusat. Jadi malam ini kita akan berdua akan sharing bareng tentang teknis khususnya Facebook Ads. Jadi kalau dikatakan pengalaman, Mas Rohman ini salah satu yang saat ini berkontribusi besar dalam dalam mengembangkan iklan-iklan yang ada dari Abdi, dari pusat ataupun dari para member. Jadi kita udah ngetes berbagai macam iklan, salah satunya Mas Rohman yang membantu untuk mentestingnya. Jadi teman-teman semua tinggal pakai mana video yang paling efektif. Oke. Nah sebelum kita mulai, seperti biasa perkenalkan dulu, nama saya Fahmi.
mungkin sudah beberapa kali ketemu dengan saya. Untuk yang pertama kali, pastikan ikuti video-video sebelumnya, live webinar sebelumnya, karena kita sudah mengadakan lebih dari 30 kali, tepatnya ini sesi ke-35. Nah, di sebelah saya ada Mas Rohman. Boleh perkenalkan dirinya, Mas Rohman? Ya, nama saya adalah Muhammad Maskur Rohman, bisa dipanggil Rohman. Nah, sekarang saya ada di Abdi Pusat dan membantu Abdi Pusat untuk iklan-iklannya. Oke. Nah, sedikit juga tambahan, Mas Rohman ini sekarang salah satu yang sebagai yang mengisi ataupun dari tim pusat yang membantu mengisi training FBH Abdi. Jadi kalau bagi teman-teman semua belum pernah ikut training FBH, pastikan daftar, ilmu belajar bareng, belajar lebih banyak dan langsung sama Mas Rohman juga dari teman-teman lainnya. Sip. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung membahas apa sih yang akan kita bahas malam ini. Oh ya, satu lagi saya minta tolong untuk yang baru hadir bisa dibantu untuk di kolom komentarnya tolong dibantu diberi informasi. Sekarang mau sesi materi, jadi kalau yang masih ada yang tanya jawab ataupun sesi kehadiran tolong bantu untuk diingatkan. Oh, ini sekarang sesinya untuk praktek, oke, untuk belajar, sip ya, tolong dibantu bagian itunya. Ya. Ntar saya suruh kencengin suara tenang aja, oke? Nah, apa yang kita bahas malam ini, kita akan bahas 4 hal berikut ini. Pertama, cara berikan di Facebook Ads dengan mudah untuk meningkatkan closing reseller menggunakan objektif video views. Kedua, teknik dasar dalam melakukan speed testing di Facebook Ads untuk meningkatkan closing reseller 100%. Ini nanti akan dibantu prakteknya sama Mas Rohman. Lalu produk knowledge, seperti biasa juga sesi tanya jawab. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke teori dasarnya dulu. Saya akan selalu membahas ini, kenapa? Karena ini faktor pentingnya. Jadi bagi teman-teman semua sebelum beriklan, akan selalu bertemu dengan 3 hal ini, yaitu campaign atau kampanye, ad set kan, atau settingan iklan, ad atau iklan. Jadi 3 ini akan selalu kita jumpai ketika berikan di Facebook Ads. Bersinggungan dengan Facebook atau Instagram Ads, kita akan langsung berjumpa dengan 3 hal ini. Oke, yang pertama, campaign atau kampanye, menentukan tujuan iklan atau objektif. Nah, malam ini kita akan membahas tentang video views. Minggu kemarin di video live webinar sebelumnya, saya membahas tentang traffic. Itu basically-nya. Nah, karena kita malam ini membahas video views, jadi ada beberapa ketentuan yang Bapak Ibu teman-teman semua harus ketahui dulu di awal, bahwa untuk beriklan di video views, itu kita harus minimal sudah beriklan dulu, terlebih dahulu di objektif yang lain, atau lebih tepatnya di traffic dan juga ataupun menggunakan engagement. Itu bisa minimal menghabiskan uang budget iklan 150.000. Ketentuannya bukan dari kami, tapi dari Facebooknya langsung. Betul, Mas Roman? Iya. Ya, jadi dari Facebooknya langsung ketentuan tersebut. Jadi kalau mau iklan di video views, pastikan sudah beriklan terlebih dahulu di objektif traffic atau video atau engagement. Nah, ini yang pertama, menentukan tujuan iklan. Kedua, ad set itu melakukan settingan iklan, menentukan sasaran iklan, lokasi, usia, gender, detail target, placement hingga budget. Lalu add iklannya, menentukan materi iklan, mulai dari menentukan halaman yang mau digunakan, akun Instagram, format iklan, materi iklan, hingga copywriting dan landing page. Itu yang kita akan optimasikan ketika di ad-nya atau di iklannya. Nah, sekarang kita masuk ke praktek Facebook Ads-nya. Sip. Oke, sekarang kita masuk ke prakteknya. Sambil menunggu yang lain. Wah, sesi kehadirannya sudah dulu ya. Sesi kehadiran sudah dulu, kita akan masuk ke praktek. Kita akan langsung masuk ke fokus ke teknisnya dulu. Oke? Oke. Nah, sip. Sekarang kita sudah di tampilan Facebook. Nah, langkah pertama apa Mas Rahman sebelum kita beriklan? Nah, sebelumnya Bapak Ibu harus punya fanpage dulu atau halaman Facebook, karena itu adalah hal utama. Kalau Bapak Ibu nggak punya halaman Facebook atau fanpage-nya, itu nggak bisa beriklan. Ya. Makanya Bapak Ibu harus buat halaman Facebook. Nah, di Abdi itu pun sudah dijelaskan, atau cara membuat halaman Facebooknya sudah dijelaskan. Nanti kita langsung praktek aja untuk beriklan biar nggak berlama-lama lagi. Ya. Kalau yang belum punya halaman atau page, teman-teman Bapak Ibu semua silakan tonton video webinar sebelumnya. Itu saya sudah membahas basic-basic untuk beriklan di Facebook atau Instagram Ads. Jadi silakan tinggal ditonton video sebelumnya. Malam ini kita akan langsung ke cara beriklannya. Hal pertama kita klik tombol create. Oke, klik tombol create, lalu pilih add. Oke, tombol create lalu add.
Suara kami masih jelas. Boleh Halo. kita cek sound dulu ya. Ya, Kita cek cek sound dulu. sound. Suara kami masih jelas. Oke, sudah jelas ya. Suara kami masih jelas. Ya. Oke, jelas. Yang kecil suara saya atau suara Mas Rohman? Halo, halo. Sudah jelas suara saya? Oke. Sudah oke ya? Suara saya sudah jelas, yuk. Oke, saya lanjut dulu ya. Oke, oke. Nah, sekarang kita sudah masuk ke tampilan beriklan. Ya. Jadi ini tampilan kita nyebutnya apa ya? Tampilan create ads, membuat ataupun membuat sebuah iklan. Untuk Bapak Ibu teman-teman semua yang baru pertama kali melihat ini, pastikan dipahami terlebih dahulu, ini adalah tampilan beriklan Facebook atau Instagram Ads yang tepat. Kalau selama ini kita mempromosikan iklan, boost post, promosikan postingan, itu terbilangnya memang beriklan. Tapi yang sebenarnya dikatakan beriklan di Facebook Ads atau Instagram Ads melalui tampilan ini. Tampilan yang kita nyebutnya get creation atau pakai step by step-nya. Jadi disinilah tampilan yang sesungguhnya. Oke, tenang aja. Nanti Mas Rohman akan menggunakan suara terbaiknya. Ya. Tenang aja. Oke. Oke, tadi kita mau beriklan di video views. Oke, saya langsung pilih campaign-nya di video views. Oke, di video views. Lalu, nah, saya agak zoom kayaknya, agar terlihat. Oh, kalau gedean. Oke, ini video views. Ini pastikan, nah, dimatikan. Dimatikan dulu. Oke, ini biasanya saya nyingkatnya VV. Ya, Ini video views. Hari ini kita iklan yang konten yang training Bandung aja. Jadi saya pernah ada video saya yang training Bandung. Itu saya mau iklankan yang itu. Untuk iklannya materi kontennya bebas. Ini hanya untuk contoh aja ya. Ini untuk contoh untuk dasarnya. Pastikan teman-teman memahami dasarnya dulu. Ketika udah paham dasarnya, nanti ketika untuk teknis lebih dalamnya itu jauh lebih mudah. Pastikan teman-teman pahami dulu dasar-dasarnya dulu. Oke? Nah, ini pertama penamaan campaign name. Jadi pastikan ini namanya sesuai dengan videonya. Kalau videonya video yang misalkan ya video yang terbaru itu kan ada yang mahasiswa, ada juga yang karyawan, ada yang rumah tangga, testimoni. Itu tinggal dipilih aja yang mana yang mau diiklankan, bebas. Itu sudah kami letakkan langsung di dashboard, di tools, di video Abdi. Itu tinggal dipilih video mana yang mau diiklankan. Setelah sudah, set up ad account. Oh iya, untuk Bapak teman-teman semua yang pertama kali beriklan, ini pasti muncul. Yang ini pasti muncul nih. Setup ad account. Dan ini hanya cukup sekali. Jadi pastikan Bapak teman-teman semua mengikuti langkah demi langkahnya dan dipahami step by step-nya. Oke? Lalu saya klik setup ad account. Nah, setup ad account, jadi memilih negaranya di mana. Misalkan kita domisili di Indonesia, ya udah pilih Indonesia. Currency-nya Indonesian rupiah, pastikan jangan sampai dolar. Lalu time zone-nya Asia Jakarta. Kalau Bapak teman-teman semua tinggal di waktu Indonesia bagian tengah ataupun timur, gunakan sesuai dengan zona waktunya masing-masing. Di sini ada pilihannya, ada Asia Makassar, Asia Jayapura, dan Asia Jakarta. Sip ya? Itu basically-nya. By default ini otomatis ketiga-tiganya akan tersetting seperti ini. Jadi tinggal di continue aja. Nah, step 1, step 2 beres. Step 2 yang ini kan cuma sekali. Ini belum termasuk step 2. Oke. Selanjutnya, ini saya hapuskan dulu. Oke, sambil nunggu yang lain. Suara siapa yang hilang? Suaranya masih jelas? Kalau suaranya kecil, coba dicek lagi ke volumenya. Karena saya barusan ngecek langsung, suara masih jelas sekali. Oke, pastikan dicek sinyalnya lagi, karena sinyal suara cukup jelas. Oke, sip. Lanjut ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke optimasi yang kedua, yaitu ad set. Di ad set, apa sih yang kita akan lakukan? Yaitu melakukan settingan iklan. Mulai dari lokasi, usia, gendernya mau laki-laki atau perempuan, lalu detail targetnya mau mentargetkan ke siapa, lalu placement atau penempatan iklan mau di mana, lalu yang terakhir itu budget.
mengoptimasikan budgetnya berapa. Oke, sebelum kita lanjut, oke. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau sedikit menjelaskan yang ada di sebelah kanan ini. Di sebelah kanan ini ada namanya audience size, potensial reach. Itu adalah orang yang bisa kita jangkau berdasarkan negara kita beriklan. Misalkan kalau kita mau berikan ke luar negeri ya beda lagi potensial reach-nya. Karena kita di Indonesia ada sekitar 130 juta orang yang bisa kita jangkau untuk iklan. Jadi 130 juta. Itu besar atau besar banget? Untuk ukuran beriklan cukup besar. Karena 130 juta orang yang kita jangkau itu kan perlu pengulangan untuk akhirnya orangnya aware dengan apa yang kita ingin sampaikan kepada mereka. Oke, saya langsung cepat aja. Kita fokusnya langsung ke audiens, yaitu lebih tepatnya lokasi. Kita akan memilih lokasi. Iya, Mas Rohmannya belum ngomong soalnya. Belum. Nanti ada jatahnya masing-masing. Tenang aja. Oke. Mulai dari lokasi. Ini saya edit. Jadi kalau yang tampilannya, Mas kok polos kayak gini ya? Tinggal di sebelah kanan tuh ada tombol edit kok, tenang aja. Jadi nggak usah panik. Pastikan step by stepnya dipahami. Karena kalau untuk teknisnya cuma ngeklik tombol aja. Tapi yang ingin kita sampaikan malam ini, yaitu lebih ke pemahaman dari setiap poin-poin yang akan kita ajarkan malam ini. Kita sharingkan itu lebih untuk apa sih tujuannya, itu yang lebih penting. Oke, pertama lokasi. Iklannya mau tayang di mana nih, mau muncul di mana, itu dulu hal pertama yang harus kita pahami, kita ketahui. Mau ditayangkan kemana. Oke, kita coba contoh iklannya pertama Jabodetabek aja. Jadi gampang. Kalau teman-teman bingung mau ngiklan kemana, gampang kok. Tonton aja video training yang ada di Abdi Training Center. Nanti tinggal dimaksimalkan di situ beberapa lokasi yang bisa digunakan untuk beriklan. Jadi paling gampang kita coba pertama dari Jakarta, Jabodetabek. Oke, dibantu Mas Roman untuk ininya. Oke. Jadi masukinnya satu persatu ya? Iya, satu persatu. Masukinnya satu persatu ya? Masukinnya satu persatu. Bapak Ibu bisa pilih yang Jakarta dulu, langsung diketik aja Jakarta. Nah, Jakarta Indonesia. Nah, perlu dipahami Bapak Ibu bahwa kalau Bapak Ibu itu menentukan atau memasukkan kota-kotanya itu akan berpengaruh di reach-nya atau potensial reach-nya atau jangkauan yang Bapak Ibu mau iklanin. Nah, di sini kan tadi kalau kita pilih Indonesia itu potensial reach-nya itu 130 juta. Nah, di sini kalau kita ketik Jakarta aja itu ada 12 juta. Ini 12 juta itu orang-orang yang ada di Jakarta saja. Jadi harus dipahami seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa tambah lagi, nanti bisa ke Jakarta dan ditambah lagi bisa ke kota-kota lainnya. Oke. Bisa. Oke, berarti tambahin Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Oke. Nah, kita mau iklan ke Jabodetabek. Oke, Jabodetabek. Kita langsung tambahin ya. Nanti langsung potensial risknya itu akan berubah juga karena kita akan menambah tempatnya. Kita tambah lagi Bogor. Nah, Bogor. Terus kita tambah lagi mana Mas Fahmi? Depok. Depok terus Jabodetabek. Kurang apa lagi Bapak Ibu? Bekasi. Tangerang. Bekasi langsung diketik aja Bekasi dan Tangerang. Nah, sip. Oke, nah ini Tangerang. Jangan lupa juga. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu langsung lihat kan ini ada potensial risk-nya ada 32 juta. Nah, di sini masih luas. Bapak Ibu harus di sini dirubah current city only karena biar nah ini diganti semua. Di sini ada pilihannya kan Bapak Ibu. Nah, terus kalau sudah kotanya langsung ditarik ke bawah kita setting umurnya. Bapak Ibu langsung mau target ke umur berapa? Nah, menarik nih untuk menentukan usia. Jadi ini mungkin banyak yang masih bingung, Mas, menentukan usia yang digunakan tuh yang efektif tuh berapa sih? Oke, untuk menentukan usia, jadi ada satu trik. Satu triknya adalah menentukan dulu materi iklannya apa. Jadi
materi iklan itu sangat mempengaruhi usia yang kita gunakan. Contohnya gini, kalau kita mau iklan untuk ibu rumah tangga, biasanya yang kita targetkan siapa aja? Pertama, jelas wanita. Usianya mungkin usia 25 tahun ke atas, karena kita ngomongnya ibu rumah tangga yang mungkin sudah punya anak, butuh tambahan penghasilan. Jadi mereka nyari tambahan dengan cara gimana caranya tetap bisa produktif di rumah, tetap bisa membereskan semua kewajibannya, tapi tetap bisa menambah penghasilan dari dunia digital atau dunia online. Jadi kita memahami dulu materi kenapa yang digunakan itu mempengaruhi usia berapa yang kita gunakan. Oke. Oke, suara masih jelas ya, Bapak Ibu? Boleh dikomentarkan dulu, suaranya masih jelas. Karena saya juga ngeliat dari handphone dan itu masih jalan, masih normal. Tidak ada yang berubah sama sekali. Mungkin bisa dicek, dibantu cek sinyalnya. Karena di saya masih sangat jelas. Ini saya sampai ngecek langsung dari handphone. Siap, wow, berarti masih normal ya. Oke, masih normal ya. Audio oke. Saya juga ngecek langsung, suaranya masih bagus banget soalnya. Kalau yang suaranya agak terganggu, coba dicek lagi, karena di sini sinyalnya cukup bagus. Dan saya ngeliat langsung dari handphone, itu normal, live-nya normal, lancar. Oke? Oh, udah jelas. Sip. Kita lanjut lagi ya. Oke. Jadi menentukan usia dengan menentukan materi iklannya apa. Nah, sekarang kita mau iklan yang training Bandung. Kalau dikatakan usia, sebenarnya saya mengiklan buat video itu universal. Jadi bisa untuk usia berapa aja. Namun, kalau saya boleh saran, usia-usia yang uh, cukup efektif dan produktif, kita biasanya menggunakan usia 25 tahun. Kenapa 25 tahun? Oke, secara psikologi, secara pola pikir dan mindset, mereka udah mulai memikirkan pertama untuk mempunyai penghasilan tambahan. Kedua, secara mindset sudah punya penghasilan minimal sudah pernah bekerja atau sudah tahu kewajiban untuk menghasilkan uang. Ketiga, usia-usia 25 tahun ke atas lebih aware dan lebih tahu apa skala prioritasnya. Jadi itu salah satu pertimbangan kenapa kita menggunakan usia 25 tahun ke atas. Oke. Sekarang kita pakai usia 20. Ini favorit saya biasanya kalau untuk split test. Jadi setelah ini kita kan split testing. Jadi untuk yang ini saya pakai usia 25 sampai 35 tahun. 25 sampai 35. 35 tahun. Nah, 10 tahun range-nya. Iya. Itu yang ideal ya Mas ya? Iya, yang ideal. 5-10 tahun itu cukup ideal untuk iklan. Jadi kita nggak terlalu broad, nggak terlalu melebar, cukup lebih spesifik dan lebih target aja. Kan kita berikan tujuannya untuk mentargetkan ke orang yang tepat kan. Ya udah, nggak usah terlalu jauh jaraknya, yang penting efektif langsung ke orang yang kita ingin targetkan. Oke, itu usianya. Sekarang gender. Gendernya kita pakai all aja. Sekarang ke detail target. Nah, sedikit tentang detail target. Bapak teman-teman semua, kalau yang masih bingung, nggak perlu khawatir, tidak perlu bingung. Karena kita sudah menjelaskan untuk bagian ini, ada di video training center Abdi. Silahkan ditonton video 11. Itu Mas Alvin menjelaskan tentang 9 ide ataupun tema yang bisa digunakan untuk beriklan, menjadikan detail target untuk berikan di Facebook Ads. Kalau yang masih bingung, belum punya ide banyak, nggak apa-apa, nggak usah minder, nggak usah ragu, nggak usah bingung, tenang aja, kita udah kasih solusinya. Untuk malam ini, saya akan mencoba mentargetkan ke tema yang biasa saya gunakan juga, yaitu ilmu. Ilmu itu terdiri dari apa aja? Dari mulai digital marketing. Bisa bisnis online juga bisa. Tuh. Jadi bisa banyak yang kita optimalkan untuk ilmu ini. Pilihnya yang interest. Jadi ini saya pilih yang paling atas, yang interest. Oke. Ntar saya zoom sedikit lagi. Nah, nih biar makin jelas. Ini baru satu nih yang saya masukin, baru satu. Nah, yang efektif berapa banyak Mas? Sebenarnya tidak ada patokan, tidak ada indikator berapa banyak detail target yang kita gunakan. Yang penting kita tahu yang kita targetkan ini, ya udah kita memfokusnya cuma ke orang-orang yang memang ada minat, ada interest dengan digital marketing. Selain itu, kalau mau nambah gimana caranya Mas? Kan kita masih belum terlalu paham nih, masih bingung apa sih yang mau kita isi di sini. Ya udah caranya gampang, teman-teman tinggal klik aja suggestion. Nanti akan muncul yang satu tema dengan yang sebelumnya sudah kita input.
Contoh seperti digital marketing. Nah, sekarang kita klik social media marketing dan online advertising. Nah, jadi saya biasa pakai 3 ini doang biasanya. Ini udah cukup. Jadi teman-teman kalau mau pakai yang lain pun tinggal tonton video 11, di situ dijelaskan lengkap detail target, tema apa aja yang bisa digunakan. Oke? Nah, selanjutnya kita ke placement. Nah, kalau untuk placement, kalau untuk yang baru-baru ngiklan, saya lebih menyarankan pakai yang otomatis dulu aja. Kenapa otomatis? Supaya Facebook lebih tahu iklan kita tuh mau ditargetkan kemana, mau dikirim ke orang-orang yang sesuai dengan audiens yang tadi kita setting itu ke orang-orang yang ada di mana, entah di Facebook, entah di Instagram, entah ke Messenger, audience network, dan platform-platform lain yang terkait dengan Facebook. Jadi kalau untuk di awal saya sarankan otomatis aja. Nanti kalau sudah terbiasa beriklan, sudah memanfaatkan semua fasilitas training yang ada di Abdi, training FBH 2 hari ataupun training FBH Senzo, silakan gunakan placement yang manual ataupun pakai otomatis juga tidak masalah. Itu agar mempermudah beberapa teman-teman semua ketika praktek. Oke, selanjutnya kita ke budget. Untuk optimization pilihnya yang true play aja. Kalau di video training mungkin teman-teman masih melihat ada 2 second atau 10 second. Itu versi lamanya Facebook. Yang terbaru itu True Play. Jadi penggantinya 10 second itu True Play namanya. Oke. Jadi pastikan teman-teman semua memahami setiap poin-poin pentingnya. Bukan apa yang kita klik, tapi apa yang kita jelaskan dari apa yang kita klik tadi. Oke. Cost controlnya kosong, kita ke budget. Kalau untuk baru-baru ngiklan, baru belajar, baru mulai mau iklan FBS, disarankan mulai dari berapa mas kalau untuk mau iklan? Bisa dimulai dari 25.000, Bisa. 50.000. Betul. Bisa. Jadi tidak langsung 200.000, jangan ngikutin apa maunya Facebook, tapi kita gunakan sesuai dengan kemampuan kita saat ini untuk beriklan. Saya juga dulu mulai iklan dari 25.000 kok, tenang aja. Semua dimulai dari start small, dari kecil, lama-lama baru kalau sudah bagus iklannya, baru kita naikkan atau kita scale up budgetnya. Kalau sudah Bapak Ibu menemukan winning campaign, nanti Bapak Ibu bisa naikkan iklannya. Betul. Nah, penjelasan winning campaign kita bahas di next webinar. Jadi kita hari ini lebih fokus ke teknis dasarnya dulu. Di webinar-webinar berikutnya kita ngebahas hal yang jauh lebih dalam lagi, lebih teknis, lebih tinggi lagi teknisnya. Program lanjutan dari webinar-webinar sebelumnya. Oke. Ini bisa isi 25.000, bisa juga misalkan 25.000. Nah, akan mempengaruhi dari estimasinya. Nah, saya malam ini mau coba yang mulai 50.000. Oke. Nah, oke, sudah. Lalu saya klik continue. Itu yang kedua atau headset, melakukan settingan iklan. Nah, ketiga, kita masuk ke salah satu juga yang tidak kalah pentingnya yaitu ad-nya atau iklannya. Dimulai dari menentukan halaman Facebook atau Facebook page yang ingin digunakan untuk beriklan. Jadi seperti yang Mas Rohman tadi sampaikan di awal, kalau mau iklan harus punya halaman, harus punya page. Kalau gampangnya gini, kalau kita mau jualan di depan rumah, kan lebih gampang ada etalase, ada yang bisa dipajang, di display. Nah kurang lebih page ini kayak etalasenya kita. Jadi orang ketika mau melihat atau melihat jualan yang kita ingin promosikan, itu mereka akan melihat dari display yang ada di etalase tersebut. Nah kurang lebih halaman kurang lebih kayak gitu. Cuma bedanya kita memperlihatkan display ini tidak ke orang-orang secara umum yang lewat, tapi kita nyamperin orang. Kita kayak nganterin ke orang-orang yang emang tertarik, tapi dalam versi etalase ini kita punya jualan produk apa, Senzo misalkan. Ini kita kasih lihat displaynya. Ketika mereka tertarik, mereka langsung beli. Jadi itu kurang lebih analogi sederhananya. Oke? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, menentukan Instagram account. Kalau belum punya akun Instagramnya untuk diiklankan, nggak perlu khawatir, karena otomatis dibuatkan virtualnya oleh Facebook. Kalau Bapak teman-teman semua menggunakan use selected page, itu akan otomatis akun Instagramnya namanya persis dengan yang page yang kita gunakan. Jadi salah satu yang diberikan oleh Facebook untuk kita adalah tersebut. Jadi kayak diberi kemudahan, udah kalau nggak punya akun Instagram nggak usah khawatir, masih bisa ngiklan kok, tenang aja. Jadi
kita tidak perlu khawatir, masih bisa ngiklan. Nah, selanjutnya setelah beres memilih halaman dan juga akun Instagramnya, kita lanjut ke format. Formatnya biasanya saya single video, karena kita ngomonginnya video views, otomatis video ya, nggak bisa yang lain. Nggak bisa yang lain. Oke, selanjutnya add video, lalu kita upload. Ya, upload. Oke, yang mana filenya? Nah, langsung dipilih, Bapak Ibu pilih. Nah, Bapak Ibu kalau belum download videonya, bisa di-download di dashboard. Oke. Gimana cara downloadnya? Mungkin Mas Rahman tolong dibantu. Ya. Jadi konten-konten yang ada di Abdi itu udah banyak banget. Jadi Bapak Ibu gak usah bingung bikin konten sendiri atau bingung mau ngiklanin apa. Nah, Bapak Ibu nanti langsung ke dashboard, terus langsung Bapak Ibu klik tools, lalu video Abdi. Nah, di sini banyak banget konten-kontennya. Nah, nanti langsung Bapak Ibu download yang video Mas Fahmi yang Kopdar Bandung. Mau video yang pun nggak masalah. Ya. Jadi disesuaikan aja dengan tentang video-videonya. Misalkan mau iklankan yang sudah berumur atau mungkin yang 3 langkah iklan di Facebook ataupun mau video yang manapun bebas. Jadi kalau nanti bapak teman-teman mau beriklan, tinggal pilih video yang mana, klik tombol watch, lalu klik download video. Jadi akan otomatis terdownload. Klik download video, nah setelah itu akan otomatis terdownload. Jadi itu caranya. Itu cara mudah, cara praktis untuk mendownload videonya. Oke? Kita balik lagi ke add. Seperti itu. Nah, sip. Oke, ini sudah. Selanjutnya, setelah sudah beres upload, nah ini kan sudah jadi nih, udah terupload. Kalau misalkan teksnya masih banyak, itu kita bisa edit. Nah, ini klik thumbnail, lalu klik custom. Biasanya saya gunakan yang paling sedikit teksnya. Nah, ini biasanya kayak gini-gini, teksnya sedikit nih. Atau fokus ke contoh. Mas, tapi banyak teksnya mas, yang paling sedikit gimana? Yang paling sedikit kalau emang nggak ada, tinggal pilih aja. Tinggal pilih gambar yang warna hitam. Biasa atau nggak warna putih. Saya biasa pakai logo Abdi, kalau emang nggak bisa. Tinggal diganti aja. Jadi kalau masih banyak too much text, alasannya itu karena masih banyak teks di thumbnailnya. Cuma itu aja yang harus diganti, sisanya udah aman. Kalau video nanti kalau yang ada pertanyaan disimpan dulu, setelah beres ini kita akan ada sesi khusus untuk pertanyaan jawab. Oke, selanjutnya di sini kita masukkan copywriting-nya. Ini copywriting udah paling sering banget digunakan, jadi udah paling praktis, info selengkapnya. Silahkan klik link di bawah ini. Nah, linknya nanti Bapak Ibu bisa pilih di dashboardnya masing-masing, mau pakai starter atau yang lain. Sudah? Suaranya masih jelas? Karena saya ngetes suara sendiri masih jelas banget suaranya. Halo? Halo teman-teman semua, suara kami masih jelas? Boleh dibantu komen? Boleh dibantu kolom komentarnya, karena kami ngetes masih sangat jelas suaranya. Oke, selanjutnya masukkan 3 landing page-nya. Ini saya menggunakan landing page yang ini sudah saya buat sendiri ya. Jadi karena saya sudah buat sendiri, jadi saya hafal. Belajar bisnis online jelas. Oke, sip. Ini saya udah sampai teriak-teriak loh supaya terdengar.
Mas, kalau saya belum bisa buat Bitly, gimana caranya, Mas? Ada di video 3, silahkan ditonton. Jadi untuk teman-teman yang belum bisa buat Bitly ataupun belum mengerti cara mempersingkat link, nggak perlu khawatir, tonton aja video 3, itu sudah ada penjelasannya. Kalau masih belum paham, belum jelas, Mas Rahman kalau nggak kedengeran suaranya emang lagi nggak ngomong aja. Iya. Karena nanti setelah ini Mas Rahman akan menjelaskan khusus tentang split testing. Atau klik tombol learn more selengkapnya. Nah, jadi ini caranya. Copywriting yang digunakan super singkat, super mudah. Jadi nggak usah pusing-pusing mikirin copywriting, tinggal ikutin aja, tinggal ganti di bagian landing page-nya dengan link Anda masing-masing. Ini saya add a website URL. Ini saya masukkan di sini. Headline-nya juga dimasukkan biar orang-orang tahu kalau itu ada iklannya. Tambahkan headline-nya. Nah, headline-nya belajar bisnis online dari pemula gitu bisa. Nanti Bapak Ibu bisa diedit-edit juga menurut Bapak Ibu yang headline yang paling bagus yang mana, itu bisa Bapak Ibu pilih aja. Belajar bisnis online Belajar bisnis online. ya. Pemula. Oke. Kalau bingung-bingung, Mas saya tidak terlalu paham atau tidak terlalu jago untuk membuat copywriting. Nggak perlu khawatir. Kabar baiknya sebenarnya ini sudah pernah saya bahas di webinar-webinar awal. Jadi di awal saya sempat membahas tentang copywriting, headline, hypnowriting itu sempat saya bahas. Jadi kalau masih banyak yang belum paham, belum ngerti, tinggal ditonton ulang aja videonya. Oke? Nah, ini salah satu headline-nya. Tapi kalau bingung, saya biasanya menggunakan sama dengan yang ada di video. Contoh, fasilitas spesial belajar di Abdi itu biasanya saya gunakan. Kalau misalkan bingung-bingung nih, apa ya mas yang saya gunain ya? Pakai yang paling simpel aja, yang paling gampang aja. Oke, ketika udah beres, tinggal dikonfirmasi. Nah, sip. Itu rangkaiannya. Nah, biasanya muncul seperti ini. Seperti ini nih, metode pembayaran. Jadi, sekalian metode pembayaran di Facebook Ads itu ada sekitar dua metode sebenarnya, kartu dengan transfer. Nah, kalau yang awal-awal iklan, awal baru iklan, misalkan masih banyak yang bingung, ragu atau gimana, nggak perlu khawatir. Bisa menggunakan transfer, bisa via Mandiri, bisa via bank transfer, itu gampang banget. Jadi nggak perlu khusus punya kartu kredit atau debit tertentu. Karena sejauh ini yang saya tahu, kalau untuk kartu debit card ya, untuk debit card aja, setahu saya yang bisa digunakan itu ada 3 kartu. Sejauh ini yang saya pernah gunakan soalnya. Pertama, Permata Bank, itu yang berlogo Visa, kartu debit Mandiri yang berlogo Visa, dan bank BTPN atau kartu Genius. Nah, 3 kartu ini yang pernah saya coba gunakan untuk berbayar, dan itu bisa. Nah, kalau masih bingung, udah yang paling gampang pakai bank transfer aja. Caranya gimana? Ini sangat singkat ya. Klik bank transfer, klik continue, lalu continue lagi, dan masukkan sesuai yang diinginkan. Oh ya, khusus bagian sini, khusus bagian ini, misalkan muncul kayak nominal 350.000, itu kan dari Facebook, karena Facebook menghitungnya untuk waktu 1 minggu. Namun, kalau misalkan bahwa teman-teman semua misalkan, mas saya baru ada uang 200.000, mau top up 200.000 dulu, boleh nggak? Boleh, silakan diganti aja kayak jadi 200.000, lalu receive payment, dan terakhir make payment. Nah, setelah itu akan muncul invoice-nya. Oke. Nah, ini muncul terakhir continue. Nah, ini invoice untuk pembayaran Facebook Ads. Yang warna hitam ini, yang berlogo yang di angka yang ada di warna hitam ini adalah nominal rekening, nomor rekening. Kalau ini nomor rekening Permata Bank. Permata Bank. Jadi 855 dan seterusnya ini adalah nomor rekening. Ini nomor rekening nih yang saya lingkarin ini. Ini nomor rekening Permata Bank Indonesia punya Facebook Indonesia. Ini kode banknya 013, masukkan
kurang lebih nominal 200.000, jangan dilebihin, jangan dikurangin. Pokoknya 200.000 harus pas. Jangan pas saya mau tambahin belakangnya 1, jangan. Cukup 200.000 aja. Iya. Oke? Itu untuk yang beriklan sampai ke tahap pembayaran. Setelah ini biasanya 1 kali 24 jam paling lama otomatis saldonya masuk. Kalau kita menggunakan pilihan bank transfer, mau pakai mobile banking, mau pakai KTM langsung pun nggak masalah. Jadi sangat mudah sekali untuk melakukan pembayaran Facebook Ads. Nah, itu dari yang pertama. Yang kedua, kita akan masuk sedikit tentang teori tentang split testing. Oke, kita kembali dulu ke slide-nya. Oke, kita lanjut dulu ke pembahasan berikutnya. Suara kami masih jelas? Halo? Halo. Tapi teman-teman semua, suara kami masih jelas? Masih jelas? Oke. Oke, masih jelas. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Yang terlambat tidak perlu khawatir, nanti bisa ditonton ulang videonya, jadi nggak perlu panik, nggak perlu takut akan ketinggalan materinya karena bisa ditonton berulang-ulang. Oke, selanjutnya akan dibantu jelaskan oleh Mas Rohman. Ayo Mas Rohman, silakan. Oke, jadi Bapak Ibu kalau sudah bikin iklan pertama, Bapak Ibu harus split testing. Karena apa? Kalau Bapak Ibu cuma satu iklan saja, nanti Bapak Ibu nggak akan tahu iklan itu winning atau enggak, karena tidak ada pembandingnya. Jadi Bapak Ibu harus memiliki beberapa iklan minimal itu 2. Yes. Ya, minimal 2. Kalau Bapak Ibu ya minimal 2. Kalau Bapak Ibu cuma satu aja, jadi Bapak Ibu nggak akan tahu iklan ini bagus atau enggak karena tidak ada pembandingnya. Nah, dari hal dasar split testing pada Facebook Ads itu ada 2, yaitu harus mengetahui apa indikator yang ingin dites. Ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu indikatornya apa sih yang ingin dites dan menentukan apa aja menu yang dites. Jadi ada 2 ya. Untuk split testing itu dasarnya ada 2. Pertama, apa indikatornya yang ingin dites. Lalu yang kedua, menentukan apa aja yang mau dites. Contohnya apa aja Mas? Kalau indikator yang kita ingin tes itu dari apa aja sih sebenarnya indikatornya? Nah, biasanya Bapak Ibu banyak indikatornya. Ada bisa dites usianya, terus tempatnya, bisa dibedain tempatnya, bisa dibedain interestnya. Jadi kalau yang iklan pertama usianya itu tadi 25-35. Nah, untuk split testing yang kedua itu usianya jangan disamain. Berarti usianya 36 ke 40. Jadi jangan Bapak Ibu split testing atau bedain usianya itu sama atau beririsan. Contohnya beririsan itu kayak gimana? Contohnya iklan pertama di adset pertama itu usianya 25-35. Adset kedua itu 30-40. Nah, itu ada yang beririsan. Beririsannya di usia berapa? Usia 30 ke 35. Nah, itu beririsan. Nanti Bapak Ibu kalau beririsan itu akan membuang uang atau membuang budget iklan. Karena kita mengiklankan ke orang sama, padahal tujuan utama Bapak Ibu ingin menggapai orang-orang baru beriklan. Kalau orang-orang baru berarti harus orang-orang yang berbeda, dua iklan yang berbeda biar budgetnya itu bisa efektif. Jadi enggak ke orang-orang yang sama. Nah, itu dari segi usianya. Oke. Sekarang dari sisi sedikit tentang praktek speednya. Oke. Kita langsung praktek speednya. Ya, split testing. Oke. Nah. Ini dia. Oke. Karena tadi akun baru sedang kita buat itu kan akun baru tuh. Karena kita belum sampai beres payment, jadi kita sekarang untuk split testnya kita menggunakan salah satu contoh iklan aja. Oke, jadi kita akan pakai satu contoh iklan yang sudah ditayangkan terlebih dulu. Lalu kita ingin duplikat iklannya di adset-nya. Jadi untuk menduplikat itu dari adset, bukan dari campaign, dari ads bisa, tapi kita biasanya untuk dasar basicnya itu dari adset. Nah, kita mau tes tuh adset-nya yang kita mau tes.
Nah, nih oke. Contoh, contoh iklan ini. Ini jadi iklan traffic Kopdar Bandung. Kita mau tes nih, mau split testing nih. Pertama kita pilih dulu. Yang kita pilih adalah campaign-nya apa. Jadi kita checklist dulu di sebelah kiri ya. Kita checklist. Karena kalau nanti teman-teman sudah punya banyak campaign, bingung tuh kalau nggak di apa? Kalau nggak dibedain campaign-nya. Makanya pasti dibedain dulu campaign-nya supaya nggak salah milih iklan. Itu yang pertama. Setelah itu apa lagi Mas Rahman? Nah, setelah itu Bapak Ibu kan sudah mau split test. Nah, di sini harus masuk di campaign-nya dulu, yaitu kita nentuin campaign mana sih yang mau kita tes. Langsung Bapak Ibu checklist di sini. Nah, kalau sudah di checklist, Bapak Ibu langsung masuk ke ad set. Masuk ke ad set. Nah, ad setnya maunya di sini kan banyak, masih kalau Bapak Ibu baru bikin campaign itu ad setnya masih satu, ya, masih satu. Setelah itu Bapak Ibu langsung duplicate aja. Klik duplicate di sini. Lalu langsung klik duplicate aja. Nah, harus dibedain, Bapak Ibu harus split testingnya itu harus di ad setnya, di ad set. Dan kalau tadi kita bedain usianya, langsung aja klik duplicate, langsung dibedain usianya. Nah, di sini kopinya dihilangin, lalu kita bedain usianya. Nah, tadi jangan beririsan. Kita duplicate split testing cuma bedain usia, berarti kita usianya aja yang kita bedain. Nanti kalau Bapak Ibu pengen split testing lagi, duplicate lagi, mau dibedain apa? Tadi kan sudah usianya, jadi kita yang ketiga bedain interestnya. Tadi ke MLM bisa, ke yang lain bisa. Kita langsung pilih dulu namanya. Di sini tadi 234 30, kita ke 3140 nih. Apalagi yang harus dimulai dibedakan dari yang pertama interestnya. Ya, interestnya Kita usia Usia. boleh ganti. Kalau budget pun bisa. Budget juga bisa. Jadi banyak banget yang bisa dites. Makanya satu iklan itu bisa terdiri dari puluhan bahkan belasan testing. Variabelnya banyak. Variabelnya banyak banget yang bisa dites. Jadi untuk bapak teman-teman semua, salah satu kuncinya untuk menemukan winning campaign atau iklan yang paling bagus, paling efektif adalah dengan cara selalu melakukan speed testing. Oke? Oke, lanjut, Mas. Oke. Nah, Bapak Ibu harus tahu kalau di sini penamaan itu harus penting banget. Karena apa? Kalau penamaannya nggak jelas atau penamaannya kurang jelas, itu Bapak Ibu akan kesulitan sendiri. Kesulitan dalam baca data hasil iklan. Nah, iklan ini interestnya apa sih, usianya berapa, karena penamaannya itu nggak dinamai dengan jelas. Nah, di sini penamaan itu penting banget. Ini harus dipahami Bapak Ibu. Di sini kalau saya contohkan ada Traffic Auto MLM Indonesia, di sini penamanya jelas. Lalu kalau sudah dinamain, Bapak Ibu langsung setting aja di bawah-bawahnya ini. Kalau kita mau split testing usianya, tinggal ganti usianya tadi. Kita ganti usianya 3140. Nah, tadi kan dicontohin video views. Jadi indikatornya, Bapak Ibu harus split testing yang ad set pertama itu usianya berapa. Nah, itu menggunakan link mana, starter mana. Lalu kalau di duplicate atau split testing yang kedua itu dibedain linknya juga. Link pertama starter 1, yang ad set kedua pakai link yang starter 2. Jadi jangan sama. Ad set pertama itu linknya starter 1, ad set kedua linknya starter 2. Nanti biar apa? Biar tahu ad set pertama itu dari datanya itu dari starter mana. Nanti datanya akan muncul di my leads-nya Bapak Ibu masing-masing. Nah, tadi kan saya contohin bedain usianya. Kita langsung aja bedain usianya. Usianya 31, tadi langsung ke 40. Kalau sudah 3140 langsung di
Bapak Ibu langsung publish saja. Udah dites. Nah, selanjutnya kita ke sini. Ya, add. Add. Selain mengganti di bagian add set, salah satu yang harus kita ganti adalah di bagian linknya, landing page-nya. Kenapa harus diganti? Supaya kita bisa tahu nih sumber traffic yang masuk ke email yang masuk ke my leads kita, ke dashboard, itu dari mana sumbernya. Kan kita harus tahu nih, split testing kan menentukan mana sih yang paling efektif, mana sih yang paling menghasilkan dari jumlah leads-nya. Itu yang kita tes, makanya jangan lupa pastikan teman-teman ganti di bagian landing page-nya, yaitu di bagian link sininya diganti sesuai dengan nomornya masing-masing. Misalkan tadi starter 2 kita ganti sekarang starter 3. Jadi pastikan ada yang diganti linknya. Karena kalau linknya sama aja, ya kita nggak bisa men-tracking dong mana yang paling efektif, mana yang sesuai harusnya kita ganti, malah nggak kita ganti. Oke, kita ganti 3. Jadi disesuaikan dengan linknya masing-masing. Makanya kenapa kita kasih super banyak link? Kita kasih super banyak link itu supaya Bapak Ibu teman-teman semua bisa testing sebanyak mungkin Dan bisa nge-tracking data mana yang masuk. Bisa di-tracking data yang masuk dari mana aja. Nah, di sini kan kalau disadari atau dipahami, link ini adalah funnel Bapak Ibu. Ini funnel. Kalau orang-orang lihat iklan Bapak Ibu terus ngeklik link dan linknya tadi beda-beda, itu bisa ketahuan ini dari mana. Kan orang kena iklan akan masuk ke video satu yang menjelaskan adalah Mas Alvin. Mas Alvin menjelaskan video 1, nanti kalau marketnya tertarik, dia akan pengen ke penjelasan video 2. Nah, syarat untuk video 2 itu kan ngisi nama sama email. Nah, nama email itu akan masuk ke my leads-nya Bapak Ibu masing-masing. Nah, nama dan email itu akan ke tracking berdasarkan linknya masing-masing. Tadi ke tracking dari starter 3 itu nama dan email dari starter 3. Nanti ke tracking dari starter 2, starter seterusnya itu akan ke tracking kalau Bapak Ibu menggunakan link yang berbeda. Jadi satu ad itu dengan link yang berbeda. Nanti kalau duplikat lagi menggunakan link yang berbeda juga. Jangan menggunakan link yang sama. Nanti Bapak Ibu nggak akan mengetahui, adset mana yang winning, nggak akan mengetahui hasil iklannya. Oke, itu jadi cara split testnya. Udah pertama ganti dari adset, lalu yang kedua ganti link landing page-nya di kolom ad-nya. Jadi pastikan 2 hal ini teman-teman pahami. Setelah sudah beres, apalagi Mas yang kita lakuin? Langsung publish saja. Jadi saya biasanya cuma itu yang saya ganti, status saya publish, dan ketika sudah beres ya udah selesai. Nanti akan review, nanti di-review lagi, ditinjau sama Facebook, betul, dan nanti aktif. Nah, itu. Jadi itu langkahnya. Nah, sekarang kita balik lagi ke slide karena itu yang sudah kita bahas di 2 pembahasan awalnya. Nah, slide lagi. Oke. Nah, jadi intinya poinnya gini teman-teman semua, Bapak teman-teman semua. Apapun yang kita bahas hari ini, apapun yang kita praktekkan hari ini, itu bisa diulang-ulangi videonya. Video webinarnya bisa ditonton ulang nanti setelah sudah beres. Misalkan ada yang ketinggalan, itu tinggal tonton dari ulang siaran rekamannya. Jadi bisa pelan-pelan sambil praktekin, ketika ada bagian yang bingung di pause dulu juga bisa. Jadi nggak usah panik, nggak usah bingung, nanti bisa dilanjutkan. Selanjutnya, ini saya lanjut dulu, nanti di akhir akan ada sesi untuk tanya jawab. Jadi nggak perlu khawatir, disimpan aja pertanyaannya supaya masih ada pertanyaan nanti tinggal disimpan aja. Oke, sekarang kita masuk ke product knowledge. Sedikit, tinggal 15 menit terakhir kita akan membahas tentang produk. Malam ini kami akan membahas tetap paket di bulan ini. Jadi gini, sekarang kita lagi mengalami kondisi di mana dari sisi kesehatan sangat-sangat aware, sedang ada isu yang cukup membuat membuat viralitasnya cukup tinggi. Orang sempat beberapa terjadi hal yang tidak
pernah kita bayangkan sebelumnya akhir terjadi. Namun kabar baiknya kami punya solusinya. Kami punya solusinya bagaimana caranya untuk mengatasi semua permasalahan tersebut. Oke, langsung aja untuk teman-teman semua, khususnya yang baru ataupun belum tahu tentang produknya atau tentang paket ini. Jadi kami saat ini sedang ada yang namanya paket imun. Imun Hero lebih tepatnya. Paket Imun Hero itu ada beberapa, jadi saya akan jelaskan secara singkatnya. Karena kalau secara kualitas manfaatnya udah bagus banget. Intinya gini, intinya setiap paket ini Anda udah akan mendapatkan dua keuntungan otomatis. Pertama, keuntungan dari sisi kesehatan, yang kedua dari sisi finansial. Itu selalu kita fokuskan gimana caranya setiap member Rapdi selalu mendapatkan dua hal ini secara sekaligus. Dapat kesehatan dan juga dapat finansialnya. Oke, saya langsung cepat aja. Jadi paket Imun Hero 1 ini harga paketnya ya, ini kita harga reseller, harga member, itu paket satu itu terdiri dari peppermint dan propolis seharga 395.000 dan Anda akan dapat bonus otomatis dua varian lagi yaitu lemon dan juga moringa honey senilai 320.000. Ini untuk harga resellernya. Nah, itu kan harga resellernya. Kalau untuk harga jualnya, ini saya sedikit dengan catatan. Untuk harga jualnya itu kurang lebih sekitar 840.000. Kalau semua paket ini termasuk bonusnya dijual senilai 840.000 atau ada margin salesnya atau sisi harga yang didapatkan ketika menjual semua paket utama dan paket bonus yang ada di Imun Hero 1 ini ada sisi harga 445.000 atau misalkan Anda kalau jual 10 paket aja yang paket Imun Hero 1 ini Anda akan mendapatkan tambahan penghasilan senilai 4,4 juta. Itu di luar dari Anda membantu orang lain untuk mendapatkan solusi dari permasalahan kesehatan mereka saat ini. Peppermint itu salah satu yang paling bagus untuk menetralisir kondisi tubuh. Sistem imun juga bagus. Propolis apalagi disuplai dengan propolis itu sangat bagus banget. Itu yang pertama. Yang kedua ada paket Imun Hero 2, itu terdiri dari satu tea tree dan satu peppermint. Harganya 425.000. Anda akan otomatis mendapatkan bonus 2 essential oil, yaitu clove bud dan eucalyptus senilai 325.000. Ini harga member semua ya, kalau harga member semua. Jadi gampang gini, Anda belanja 425.000, dapat produk ibarat kata Anda dapat produk senilai 750.000 harga member. Itu harga member loh, belum harga jual. Harga jualnya itu 885.000. 885.000. Berarti Anda kurang lebih kalau menjual satu paket Imun Hero ini menggunakan harga konsumen, Anda dapat margin sales-nya itu sebesar 460.000 satu paket. Paket Imun Hero 2. Kalau Anda menjual 10 paket, berarti Anda dapat tambahan margin sales retail atau sisi harga ya. Gampangnya sisi harga sebesar 4,6 juta. Jadi Anda sudah membantu orang sehat, Anda juga mendapatkan tambahan penghasilan. Jadi everybody happy. Win-win solution. Itu dari awal yang selalu kita campaign-kan. Abdi itu esensi itu hadir untuk memberikan membereskan banyak masalah, mulai dari masalah-masalah dasar sampai masalah-masalah yang kompleks. Oke, itu baru dua paketnya, masih ada dua paket lagi, yaitu paket Imun Hero 3 dan paket Imun Hero 4. Kalau paket Imun Hero 3 terdiri dari Moringa series, itu ada propolis dan juga ada madu, itu senilai 430.000. Dan ada lagi bonusnya itu satu lemon dan satu eucalyptus senilai 300.000. Jadi Anda belanja ataupun beli paket ini senilai 430.000 rupiah, Anda akan mendapatkan bonus tambahan produk senilai 300.000. Jadi total 730.000 harga member. Harga jualnya, kalau paket Imun Hero 3 ini Anda jual semuanya ya, termasuk bonusnya yang lemon dan eucalyptus, Anda dapat sales margin-nya itu sebesar 435.000. Jadi Anda kurang lebih kalau menjual 10 paket aja, nggak usah banyak-banyak. Anda dapat tambahan 4,3 juta dari penjualan 10 paketnya. Udahlah orang lain sehat, Anda juga membantu solusi, Anda juga dapat feedbacknya yaitu dari sisi penghasilannya. Anda pakai pun juga nggak masalah. Jadi pastikan Anda sekeluarga juga terlindungi dari berbagai penyakit, dari berbagai kondisi di luaran saat ini. Pastikan jaga sistem imunnya diperkuat dan juga selalu menjaga agar tetap terhindar dari berbagai hal-hal yang tidak kita inginkan. Lalu ada paket Imun Hero 4, ini juga salah satu yang lengkap sekali. Ada Moringa Ginger, ada juga Moringa Propolis, dan ada Moringa Honey. Bonusnya senilai Rp510.000, terdiri dari peppermint, lemon, dan juga eucalyptus.
Kalau kita lihat dari sisi harganya, jadi kalau teman-teman semua beli produk paket Imun Hero 4 ini, kan nilainya 580.000. Jadi kalau harga konsumennya ya, kita ngomong harga konsumennya dari produk yang ada di paket Imun Hero 4 ini, plus bonusnya yang ada 3 essential oil, itu senilai 1.290.000. Atau ada margin sales retailnya atau sisi harga sebesar Rp710.000. Kalau Anda jual 10 paket, Anda dapat tambahan kurang lebih penghasilan sekitar 7,1 juta. Pertanyaannya, bayangin ya, Anda ngebantuin orang-orang lain di sekitar Anda terhindar dari berbagai penyakit. Khususnya yang sedang merebak saat ini yaitu virus corona. Itu kan sangat membuat meresahkan warga. Jujur kami pun sekarang sangat lebih concern terhadap kesehatan. Makanya produk-produk yang kami miliki alhamdulillahnya salah satu yang disarankan untuk dikonsumsi baik untuk tubuh, untuk sendiri ataupun untuk sekeluarga. Jadi pastikan selalu aware dengan kesehatan dan juga di luar itu Anda juga bisa memaksimalkan ini untuk mendapatkan tambahan penghasilan dari berjualan. Jadi everybody happy. Itu salah satu yang ingin kita kampanyekan, semua orang senang. Orang konsumen Anda senang, sehat, Anda pun juga senang, di luar bisa membantu orang juga dapat tambahan penghasilan. Oke, 2 paket terakhir ini yang udah pasti best seller karena setiap hari hampir paket 256 tuh selalu yang tertinggi juga. Jadi pastikan teman-teman jangan sampai kehabisan. Biasanya 2 paket ini yang paling cepat habis. Paling cepat habis. Yaitu paket Imun Hero 5 dan paket Imun Hero 6. Oke. Pertama, untuk peppermint itu bagus banget untuk flu migrain, untuk mensirkulasi udara di pernafasan, sangat bagus banget. Ditambah dengan propolis honey juga ada moringa propolis dan juga ada moringa honey. Itu semua bagus banget untuk daya tahan tubuh, sistem imun. Jadi teman-teman semua tinggal memaksimalkannya per bagiannya, per produknya. Kalau saran saya gimana caranya sih Mas biar kita bisa jago jualan? Sebenarnya sederhana kok. Setelah saya bertanya ke berbagai member Abdi yang jago berjualan, ternyata rahasia mereka bisa jualan produk itu bukan karena mereka jago produk knowledge, itu nilai lebih lah. Tapi karena mereka semua paham kalau ingin bisa jualan, mereka harus tahu produk yang mereka jual itu manfaatnya apa. Makanya rata-rata mereka menggunakan dulu produknya. Mereka konsumsi sendiri, mereka gunakan sendiri essential oilnya untuk pribadi, untuk sekeluarga. Ketika diri dan keluarganya mendapatkan manfaat, biasanya efek sampingnya ketika ada yang butuh informasi tentang kesehatan tersebut, kita bisa bantuin karena kita udah tahu manfaatnya seperti apa. Kita sekeluarga sudah menikmati manfaatnya. Jadi paket Imun Hero 5 ini senilai 825.000 plus bonusnya ada 4 essential oil senilai 745.000 atau kurang lebih Anda beli paket ini dapat produk senilai Rp1.570.000. Itu harga member, belum harga jual. Harga jualnya setelah saya kemarin hitung. Jadi satu paket plus bonusnya ya, ini saya ngitungnya plus bonus. Jadi 825.000 harga jual semua paket ini itu 1.850.000 atau total kurang lebih sekitar ada margin 1.025.000. Kalau Anda jual 10 paket plus bonusnya Anda jual semua, itu Anda dapat tambahan penghasilan kurang lebih sekitar 10 juta rupiah. Lumayan. Untuk tambah-tambahan, siapa tahu Anda juga ingin mengejar reward kapal pesiar di periode ini, itu masih bisa buat tambah-tambahan. Lumayan, masih ada 2 bulan lagi kan untuk periodenya. Nah yang terakhir sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, yaitu paket Imun 6. Ini yang paling lengkap karena dapat bonus tambahan itu ada diffuser. Ini diffusernya yang gini. Ternyata salah satu cara yang efektif untuk mengoptimalkan kondisi tubuh di lingkungan kita adalah dengan diffuser, yaitu dengan diuapkan. Jadi dengan menguapkan essential oil itu kita bisa membantu sekeluarga menikmati manfaat dari essential oil, itu bisa untuk kesehatan. Jadi ini paket paling lengkap itu senilai 1.135.000, dapat bonus nilai 1.080.000. Ini baru harga member ya, belum harga jual. Harga jualnya kemarin setelah saya hitung sekitar 2.615.000 atau kurang lebih ada margin salesnya itu sekitar 1.500-an, 1.500 kurang. Lumayan.
anggap 1,5 juta. Berarti Anda kalau bisa menjual 10 paket aja, 10 paket plus 10 paket plus bonus ya. Jadi Anda bisa dapat tambahan kurang lebih sekitar 15 jutaan. Lumayan atau lumayan banget? Lumayan banget. Jadi gini, intinya kita selalu memberikan dua hal. Pertama dari sisi finansial dan sisi kesehatan. Karena dua hal ini saling erat, saling terkait, dan saling berkolerasi. Tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan salah satu akan ada yang uh, tidak stabil. Kita perlu keseimbangan di kehidupan ini. Jadi salah satunya kita seimbangkan dari sisi finansial dan juga dari sisi kesehatan. Oke, itu paket terupdate untuk menjaga kesehatan. Dan kalau untuk manfaatnya kurang lebih semuanya udah bagus banget. Mungkin teman-teman sudah pernah merasakan sendiri bagaimana peppermint yang sangat bagus, citronella untuk persendian juga sangat bagus, clove bud untuk sakit gigi, lavender untuk relaksasi, untuk insomnia, lemon untuk demam, eucalyptus untuk hidup tersumbat, dan produk-produk lainnya. Propolis bagus banget untuk daya tahan tubuh, buat sistem imun, dan lain-lain. Oke, kebetulan semua produk ini sudah saya coba, sudah pernah saya pakai, jadi karena saya sudah merasakan manfaatnya, saya sangat merekomendasikannya untuk bapak teman-teman semua juga gunakan. Oke, sedikit efek samping dari paket yang baru kita bahas. Jadi kita ngebahas teknis, ngebahas produk sedikit, produk knowledge, dan juga beberapa tentang produknya, dan terakhir kita ngebahas tentang efek samping yang bisa didapatkan dari produk tersebut. Oke, pertama, reward Abdi tahun 2020 yang bisa Anda dapatkan, yaitu kita akan ada cruise kapal pesiar. Semoga cepat membaik semua keadaan ini dan kita bisa juga liburan bareng-bareng. Amin. Syaratnya memiliki akumulasi omset produk senilai 20 juta rupiah selama 4 bulan. Itu terdiri dari Januari sampai April dan mendapatkan 30 reseller baru sampai dengan bulan April. Kalau ingin info lebih lengkapnya, tonton video Mas Alvin yang ada di event Abdi. Itu dijelaskan oleh Mas Alvin langsung apa saja syarat-syaratnya, bagaimana cara mencapainya. Cara mudah untuk memiliki omset penjualan pribadi, manfaatkan paket diskon yang ada di dashboard Anda atau yang di tombol yang ada di promo, di bagian promo di dashboard Anda, dan manfaatkan event Essenzo bikin-bikin untuk memperdalam tentang produk knowledge Anda. Lalu, untuk mendapatkan 30 sel dalam 4 bulan, hadir ke event-event update seperti Kopdar dan Training. Khususnya Kopdar dan Training, ini beberapa minggu terakhir, khususnya bulan Maret dan akhir Februari, event yang kita buat di berbagai kota itu selalu full H-5 tuh udah full. Jadi misalkan Kopdar itu ditutupnya biasanya kita hari Kamis, ini hari Selasa Rabu tuh udah ditutup. Bukan karena kita tidak ingin tidak ingin memberikan kesempatan lebih banyak, bukan. Namun karena venue-nya, tempat yang kita gunakan itu melebihi kapasitas yang sudah kita rencanakan. Makanya pastikan kalau ada event terdekat dari kota Anda, jangan ditungguin ada ya, tapi pastikan cari yang terdekat. Prinsipnya gini Bapak teman-teman semua, ilmu itu jangan ditunggu, tapi dikejar. Makanya istilah kan banyak, kejar ilmu sampai ke negeri Cina, kejar ilmu sampai ke negeri Eropa. Itu istilah yang kelihatannya sepele, tapi ternyata itu benar-benar penting. Jadi kejarlah ilmu selama kita masih bisa mampu dan kita masih bisa mengusahakannya. Dan manfaatkan fasilitas terbaru Abdi, itu program mentoring ini yang akan berjalan di bulan depan. Jadi pastikan teman-teman semua tidak ketinggalan informasinya. Ini akan didapatkan ketika training ya, dijelaskan. Jadi ketika training akan dijelaskan langsung bagaimana caranya ikutan program mentoring ini. Nah, terakhir sebelum kita masuk sesi tanya jawab, pastikan teman-teman semua sudah gabung Facebook Group Abdi. Sudah gabung Facebook Group Abdi. Caranya masuknya gimana Mas? Cari aja di Facebook Anda masing-masing, Official Akademi Bisnis Digital, atau Anda silakan klik aja bit.ly/FB Group Abdi. Persis seperti ini ya. Besar kecilnya persis sama. Jangan ada yang salah, jangan ada yang beda. Karena ngaruh juga kalau ada yang beda. Oke. Nah, kita sampai ke sesi tanya jawab. Silakan. Kita ada waktu sekitar 10 menit paling lama untuk tanya jawab. Nanti kalau masih ada pertanyaan yang belum terjawab, silakan disimpan pertanyaannya, dan Bapak teman-teman semua boleh tanyakan ke tim support kami di jam operasional dari mulai jam 9 pagi sampai jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Oke? Yang mau bertanya silakan. Saran saya yang berkaitan dengan teknis malam ini, materi malam ini, jangan di luar konteks ya kalau bisa. Biar kita tetap fokus dan terarah. Oke? Silakan. Iklan gratis di video-video awal. Emi Siregar. Untuk video-video yang free traffic di video-video awal.
Maksudnya live webinar awal saya yang genap. Sorry yang ganjil. Jawab coba. Ya, ini ada pertanyaan Mas, mau tanya kalau split testing biasanya di add keluar kata fig error satu add bertanda warna merah. Kalau keluar seperti itu bagaimana cara mengatasinya? Nah, biasanya ada salah satu yang di add itu belum belum terpenuhi atau terisi. Biasanya di apakah itu IG-nya belum dikonekin atau fanpage-nya belum ada, itu bisa dia dibaca-baca dulu atau diawasi dulu. Di situ yang belum terpenuhi apa? Contohnya linknya belum dimasukin. Nah, di situ Bapak Ibu bisa dimasukin linknya. Nanti warna merahnya itu akan berubah jadi hilang gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, ini dari Mas KD. Malam Mas, untuk iklan lebih efektif itu pakai video views atau traffic. Nah, untuk iklan itu kalau video views sama traffic itu sama aja. Tapi bedanya kalau Facebook itu kan minta mau pilih yang mana atau tujuan iklannya itu mau pilih mana. Kalau traffic berarti orang-orang yang suka yang ngeklik link atau ngeklik tombol-tombol yang ada di iklan. Kalau video views orang-orang yang suka nonton video. Jadi Bapak Ibu mau tujuannya mau cari orang yang mana? Orang yang suka ngeklik link atau orang-orang yang suka nonton video. Biasanya kalau orang sudah nonton video, kalau videonya teredukasi, videonya bagus, itu juga akan membuat orang take action untuk klik. Jadi tinggal konteksnya itu mau pilih yang mana. Kalau kontennya video, mending pilih yang video views. Atau kalau banner itu pilihnya yang traffic. Jadi tujuannya apa? Tujuannya mau iklan itu mau cari orang-orang yang apa, orang-orang yang suka apa, orang-orang yang suka ngeklik link atau yang nonton video. Tinggal di apa ya? Di bedain ini kontennya apa sih? Konten video atau konten banner gitu. Kalau banner mending traffic. Karena kalau di video nggak bisa bikin banner. Oke, selanjutnya. Mas lihat harga jual konsumen di mana? Ada di masing-masing penjelasan produk. Masuk aja ke produk mana yang mau dilihat harga konsumennya. Nanti tinggal cek consumer price. Oke? Itu untuk Bu Indah Fitri Mulyani. Untuk masalah kandung kemih bisa menggunakan produk esensi yang mana, Mas? Bisa menggunakan propolis honey atau moringa propolis juga bisa. Intinya untuk masalah yang berkaitan dengan kondisi dalam tubuh itu bisa menggunakan produk propolis. Selasa kita ngebahas Facebook Ads. Sejauh ini Facebook Ads. Kalau yang Google Ads itu hari Kamis. CPC yang bagus berapa? Tergantung sebenarnya. Nah, kalau untuk cost per klik itu harus di testing lagi. Nah, balik nih. Fungsinya split testing itu untuk mendapatkan cost per klik termurah. Untuk mengetahui setiap produk itu beda-beda ya pasti beda. Setiap produk pasti beda tergantung audiens marketnya juga. Apa efektif pasang iklan via ponsel ketimbang laptop? Gimana, Mas? Ponsel atau? Ya, dari handphone iklannya. Kalau Bapak Ibu pengen serius untuk belajar digital marketing, mending pakai laptop karena aplikasinya lengkap. Kalau di HP itu nggak lengkap dan Bapak Ibu akan kesulitan baca datanya juga. Kalau ingin serius, ingin menghasilkan miliaran di dunia digital, mending pakai laptop. Kalau belum punya laptop, nih jadi saya pernah punya pengalaman. Jadi sebelum saya punya laptop, ini saya based on pengalaman pribadi. Saya pernah praktek FBS itu dari entah masih ada atau enggak ya sekarang dari warnet. Iya. Saya tuh dulu dari warnet ngetes Facebook Ads. Itu saking pengennya belajar ya. Jadi saya nggak terkendala dengan ya karena kalau ngomongin masalah udah pasti ada. Kendala, kesulitan, tantangan udah pasti ada. Jadi saya lebih fokus solusinya apa ya? Ya udah. Dulu kan masih ada warnet dan itu pun terjangkau banget. Sejam cuma 3.000. Sejam itu iklan bisa bikin berapa iklan loh sejam ya. Di awal-awal mungkin akan cuma bisa bikin satu iklan karena masih belum paham. Tapi kalau udah ngerti bikin iklan FBS tuh 10-15 menit udah beres paling lama ya.
5 menit kalau udah terbiasa akan jauh lebih cepat. Jadi semua tuh perlu diulang-ulang, pengulangan lagi, dan pengulangan lagi. Jadi Bapak Ibu belajarnya di HP dulu, baru ke warnet. Gitu. Ya. Belajarnya di HP dulu sampai paham, baru kalau prakteknya baru ke warnetnya. Oke, selanjutnya iklan sudah jalan tiap hari tapi belum ada leads. Itu pasti harus diganti audiensnya. Di split testing dulu Pak Ahmad Taufik. Ujung-ujungnya siapapun yang bertanya tentang iklan yang nggak ada leads, pasti saya ngarahinnya untuk split testing, diganti audiensnya. Entah pakai custom audience atau tidak, LAACA, pastikan dites lagi. Karena saya pun dulu ngalamin, pernah kok seharian 2 hari itu nggak dapat leads, cost terus keluar. Karena dulu saya nggak ngerti, makanya saya diemin. Pas saya udah ngerti, oh kalau nggak ada leads, udah spend lebih dari 50.000, ngapain dipertahankan iklannya, dimatiin aja buat lagi yang baru. Keuntungan di Abdi kan semua konten video iklannya disediakan. Jadi tinggal buat teman-teman semua efektifkan masing-masing konten video mana sih mau digunakan, itu aja sih paling. Jadi nggak perlu mikirin gimana buat video atau konten, tinggal pakai aja. Produk, pemesanan produk nih, Lex. Enggak, kalau untuk pemesanan produk yang tadi itu paket promo, langsung di menu shop di promo. Kalau nggak muncul di My Leads, Pak Firdaus, itu udah ketempel cookies orang atau emailnya sudah pernah masuk ke landing page orang lain. Karena kalau sudah dari reseller yang sama, dari landing page reseller, itu cuma bisa satu email yang masuk dari satu funnel ya. Kita nyebutnya dari satu funnel. Kalau saya sih lebih prefer pakai traffic ya, Pak Ahmad Hairul. Kalau untuk sebelum ke video views. Solusinya ganti iklannya Pak Chaniago. Ada Priyaji Artono, Pak Priyaji Artono. Tidak perlu nonton video, pakai free video. Nanti nggak usah klik video, tonton video doang, nggak usah. Cukup masukkan nama dan email. Jangan lupa clear cookies ya, clear cookie-nya. Clear cookies. Clear cookie-nya pastikan dilakukan setiap mau menginput manual. Potensi reach minimal berapa? Kalau saya sih prefer 500 sampai 2 juta. Kalau budgetnya masih 25.000 atau 50.000 ya. Kalau budgetnya udah 200 sampai 500.000 per adset, per campaign, itu boleh kok. Kalau mau pakai 3 juta ke atas boleh. Menurut CPC, gimana caranya Mas? Nih, jagonya Mas Rohman nih, main CPC. Cara menurunkan CPC gimana? Kalau menurunkan CPC berarti Bapak Ibu harus rajin-rajin split testing. Yes. Nah, ujung-ujungnya adalah split testing. Bapak Ibu hebat itu karena rajin split testing, bukan karena bakat Bapak Ibu, yaitu rajin split testing. Jadi perbanyak split testing untuk mendapatkan CPC termurah. Sama prinsipnya kayak menemukan winning campaign untuk mendatangkan leads terbanyak. Kurang lebih sama. Konsepnya kurang lebih sama, split testing. Oke. Kita cari 2 pertanyaan terakhir ya. Oh, ini aja nih. Bukan produk sendiri tinggal diterapkan sesuai dengan yang kita ajarkan. Yang kita ajarkan tuh basically-nya. Kalau punya produk apa tinggal, kalau jual produk ini, berarti yang harus saya ganti audiensnya. Itunya aja sebenarnya harus dipahami. Misalkan kalau udah paham konsepnya, mau jual apapun bisa. Mau jual properti, mau jual mau jual mobil otomotif, jual barang, jasa, semua tuh bisa. Yang penting emang perjuangan kita tuh memahami konsepnya, prinsipnya. Kalau ngomongin teknis yang apapun, sebenarnya kalau udah ngerti dasarnya apapun bisa. Satu lagi ya. Nah, ini deh traffic gratisan. Sama kalau ke Bennett, ini kalau ke Bennett ya, siapin akun lain. Walaupun kita ngajuin banding, tapi yang lebih cepat pakai akun lain ya. Iya, benar. Karena gini, prinsipnya nih ya, kita kalau mau ngomongin juga digital, jangan sampai berlarut-larut lebih dari 1 hari memikirkan akun yang di Bennett. Kalau memang kita ingin besar banget, 1 hari itu sangat berharga. 1 hari misalkan kalau setiap hari kita bisa ngomset 20-50 juta per hari, tapi sehari nggak iklan, berarti kan kita kira omset 20-50 juta. Gampangnya kayak gitu aja. Jadi langsung cepat solusinya ke pakai akun lain, keluarga khususnya, atau sekalian ngajin banding. Satu lagi tadi saya ingin yang bahas traffic gratisan. Yang paling efektif di mana? Di tes. Karena setiap orang pasti beda. Mau di Instagram, di WhatsApp, di Facebook, semua pasti beda hasil. Pastikan kalau belum pernah ikut kopdar itu dijelaskan tips ampuhnya apa aja untuk memaksimalkan traffic gratisan. Sip.
Itu aja. Malam ini seru banget. Terima kasih semua teman-teman semua. Terakhir dari kami berdua, terima kasih. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Jangan lupa praktek dan jangan tonton ulang semua materi webinar sebelumnya agar tidak tertinggal setiap materi-materi yang kami bahas. Sip, itu dari kami. Sebelumnya kita akhiri dengan berdoa. Tadi kita awali dengan berdoa, kita akhiri tutup dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Cukup itu ya dari kami. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah semuanya.